Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan fikih salat berkaitan kalian kaifiyah salat sampun kita rampungaken. Ananging kita tesih membahas beberapa bagian tentang salat yang dereng kita bahas. Untuk malam hari ini kita membahas tentang waktu-waktu sholat. Kita bahas tentang waktu-waktu sholat. Kita mulai dari satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud di mana beliau berkata, Sa'altu Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyul amali ahabbu ilallahi. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau amal itu paling dicintai, itu maksudnya berarti amal itu pahalanya paling besar. Maka kemudian Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Saya baca syarah hadis ini, berarti sholat yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Begitu mendengar seruan adzan, maka kita bersiap-siap, berangkat ke masjid, menjalankan sholat dengan berjamaah, maka ini insya Allah sudah termasuk sholat di awal waktu. Dan ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayu. Setelah itu apalagi ya Rasulullah? Faqala, Rasul menjawab, birrul walidain. Amal yang paling dicintai Allah yang kedua adalah berbakti pada dua orang tua. Summa ayu. Ya Rasul, apa setelah itu amal yang ketiga yang paling dicintai Allah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yaitu adalah jihad fi sabilillah atau berperang di jalan Allah. Jamaah salat Isya rahimakumullah, yang kita bahas hari ini adalah amal yang paling dicintai Allah yang pertama, yaitu salat di awal waktu. Maka kemudian para ulama membahas berkaitan dengan cara menentukan waktu-waktu salat. Karena salat itu hanya sah dilakukan atau sholatnya dianggap sah kalau memenuhi syarat sah sholat, di mana salah satu syarat sah sholat adalah dikerjakan pada waktunya. Berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka kita mulai membahas waktu-waktu sholat. Saya ambil dari kitab Al-Ghayah wa Takrib. Ghayah wa Takrib ini kitab fikih mazhab Syafi'i. Di sini dikatakan as-sholatul mafrudatu khamsun. Sholat yang diwajibkan itu ada 5. Dan tanda-tanda masuk waktunya adalah atau pelaksanaannya adalah di waktu berikut ini. Pertama, az-zuhru, dimulai dari sholat zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Sholat zuhur itu baru boleh dikerjakan setelah matahari tergelincir ke arah barat sedikit. Jadi sebelum azan zuhur terjadi peristiwa matahari tepat di atas kepala kita, maka itu berarti belum masuk waktu zuhur. Matahari tepat di atas kita, itu tandanya kalau kita naruh satu benda,
maka tidak ada bayangan sama sekali. Nah, saat itu juga diharamkan melakukan sholat, yaitu sholat yang tidak ada sebabnya. Adapun sholat yang ada sebabnya, misalnya kita masuk ke dalam masjid, bertepatan dengan matahari tepat di atas kita, maka boleh, karena ada sebabnya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Zuhur dimulai ketika sudah tergelincir sedikit ke arah barat, sehingga kalau kita naruh benda sudah ada bayang-bayangnya walaupun hanya sedikit. Itu mulai waktu zuhur. Wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhillil zawal. Kemudian zuhur berakhir ketika kita naruh benda, maka bayang-bayangnya jaraknya bayang-bayang persis dengan tinggi benda. Jadi kalau tinggi benda 30 cm, kemudian bayang-bayangnya juga sama 30 cm, berarti sudah berakhirlah waktu sholat zuhur. Ini yang pertama. Di rentang waktu itu untuk sholat zuhur masih sah, tetapi tetap yang afdol adalah di awal waktu. Yang kedua yaitu sholat asar. Wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala zilil misli, yaitu dimulai ketika bayang-bayang benda tadi sudah tidak sama dengan bendanya, tetapi lebih panjang sedikit. Jadi tadi misalnya benda setinggi 30 cm, bayang-bayangnya sudah 31 cm misalnya, sudah tambah 1 cm, bayang-bayangnya lebih panjang, berarti itu sudah masuk waktu asar. Kemudian berakhirnya waktu asar adalah ila zilil mislaini, yaitu sampai bayang-bayang itu 2 kali lipatnya benda. Jadi kalau benda itu 30 cm, begitu bayang-bayang sudah 2 kali lipatnya, berarti 60 cm, maka ini sudah berakhir waktu asar. Dan perlu diingat, bayang-bayang 2 kali lipat dari benda bukan tanda tenggelamnya matahari. Ini waktu masih surup. Jadi misalnya sekitar jam 5 sore, atau jam 5:15 bisa jadi ini sudah berakhir waktu asar, yaitu waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari itu maksudnya waktu asar bagi orang yang tidak dalam kondisi darurat boleh dikerjakan sejak mancing asar sampai matahari bayang-bayang 2 kali lipat dari benda. Sehingga kalau tidak ada urusan yang darurat, batas akhir waktu sholat asar hanya sampai bayang-bayang 2 kali dari tinggi benda. Jadi gampangnya mungkin hari ini sampai jam 5 sore saja. Maka hati-hati kalau kita tanpa ada alasan yang darurat, sholat maghrib kok 5 menit sebelum adzan, sholat asar 5 menit sebelum adzan maghrib, ini keliru. Bahkan berdosa kalau memang tidak ada alasan yang darurat. Maka para ulama fikih termasuk mazhab Syafi'i mengatakan ini waktu ikhtiari. Adapun wafil jawas ila guru bisamsi. Adapun kalau dalam kondisi darurat baru boleh sholat asar sampai tenggelamnya matahari, sampai sebelum tenggelamnya matahari. Jadi waktu surut, gampangnya waktu surut sampai azan maghrib itu khusus sholat asar untuk orang-orang darurat. Misalnya ada seorang dokter operasi, operasinya mulai jam 2 siang, ternyata sampai menjelang maghrib operasinya baru selesai, pasien tidak mungkin ditinggalkan. Nah, ini dalam kondisi berarti apa? Darurat, baru boleh mengerjakan sholat di waktu darurat. Jadi untuk sholat asar ada waktu ikhtiari, ada waktu darurat. Waktu ikhtiari itu waktu yang tidak tercela, masih sah. Waktu darurat hanya khusus untuk orang yang darurat. Yang tidak darurat maka dia berdosa, walaupun sholatnya sah. Kemudian untuk waktu maghrib tidak ada waktu darurat, hanya satu waktu saja seperti sholat zuhur tadi. Untuk sholat maghrib, mazhab Syafi'i agak berbeda dengan jumhur atau mayoritas ulama. Saya perlu ingatkan dulu, kalau sahabat bicara tentang pendapat imam mazhab, ada 2 patokan. Pertama, imam mazhab ini orang yang sudah punya kredibilitas untuk mengeluarkan fatwa dari sumber Quran dan Sunnah. Tidak sembarang orang punya kredibilitas. Dia harus paham Quran
ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam. Ya. Kalau standarnya Imam Ahmad minimal dia harus hafal 500.000 hadis. Ya, kata beliau, kalau belum hafal 500.000 hadis tidak boleh menyimpulkan hukum langsung dari Quran dan Sunnah. Jadi Imam Mazhab semuanya punya kredibilitas, punya kapasitas untuk itu. Yang kedua, sumber fatwa Imam Mazhab semuanya Quran dan Sunnah. Walaupun tidak saya sebutkan dalilnya, tetapi ini dilatar belakangi oleh kesimpulan hukum dari Quran atau Sunnah. Menurut mazhab Syafi'i, matu maghrib adalah dimulai dari hulu bisamsi, tenggelamnya matahari. Dimulai dari tenggelamnya matahari. Kemudian sampai kapan? Wa bimigdari ma yu'adzilu wa yatawazzu wa yasturul aurah wa yuqimus sholata wa yusalli khamsa raka'atin. Sampai sekedar waktu, kalau kita dengar azan maghrib, kemudian persiapan berwudu, ganti baju, berangkat ke masjid, sholat sunnah, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kita perkirakan itu butuh berapa menit? Katakanlah itu butuh waktu 30 menit. Dari wudu, ganti baju, berangkat ke masjid, sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Butuh 30 menit. Berarti waktu kita sholat maghrib 30 menit saja. Maka 30 menit sejak azan, sholat maghrib harus kita kerjakan. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Tetapi jumhur ulama mengatakan batas akhir waktu maghrib adalah ketika menjelang masuknya waktu sholat isya. Ini mayoritas ulama. Tetapi tetap bagaimanapun juga yang paling afdal adalah dikerjakan di awal waktu. Ini perbedaan masa akhir waktu sholat maghrib. Yang berikutnya adalah sholat isya. Wal isya, dan sholat isya itu dimulai wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Yaitu ketika mega merah di langit itu sudah hilang. Tadi maghrib kan dimulai matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam, itu di langit sebelah barat ada mega warnanya merah, semburat merah. Kalau merah itu masih ada, berarti waktu maghrib masih ada. Begitu mega merah hilang, itu berarti sudah masuk waktu isya. Sudah masuk waktu isya. Itu mulai isya. Kapan berakhirnya waktu isya? Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila sulusil laili. Menurut mazhab Syafi'i, termasuk mayoritas mazhab Maliki, waktu isya yang ikhtiyari bagi orang yang tidak kondisi darurat berakhir di sepertiga malam pertama. Maka sepertiga malam pertama semua harus sudah mengerjakan sholat isya. Malam itu dimulai dari azan maghrib sampai azan subuh. Katakanlah azan maghrib sampai azan subuh itu 10,5 jam, berarti malam itu panjangnya 10,5 jam. Sepertiga malam pertama berarti 10,5 jam bagi 3,5 jam. Kalau azan maghrib jam 6, berarti 3,5 jam setelah azan maghrib adalah jam setengah 10. Maka setengah 10 batas akhir kita harus mengerjakan sholat isya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, batas akhirnya adalah setengah malam, pertengahan malam. Berarti 5 jam lebih 15 menit. Jadi kalau kita ikut pendapat mazhab Hanafi, berarti jam 11 lebih seperempat sudah harus mengerjakan sholat isya. Itu waktu ikhtiari. Sekali lagi waktu ikhtiari adalah waktu untuk orang yang dalam kondisi longgar, tidak dalam kondisi apa? Darurat. Adapun untuk kondisi darurat, dibolehkan dia sholat isya sampai nanti menjelang masuk waktu subuh. Jadi pertengahan malam sampai akhir, sampai menjelang fajar itu hanya boleh untuk orang dalam kondisi darurat. Seperti misalnya sakit, atau mungkin dokter yang mengoperasi pasien dan sebagainya. Dalam kondisi apa? Darurat. Ini untuk waktu isya. Jadi waktu isya itu seperti waktu sholat asar. Ada waktu ikhtiari, waktu pilihan. Ada waktu zoruri, waktu hanya untuk orang yang darurat saja. Sekarang terakhir, waktu sholat subuh. Untuk sholat subuh, ini juga ada waktu ikhtiari dan ada waktu zoruri. Atau waktu jawas kalau di mazhab Syafi'iyah istilahnya. Wasubuhu, waktu subuh itu. Wa awwalu waqtiha,
Tulu'ul fajri asani, dimulai dari terbitnya fajar yang kedua. Fajar pertama itu fajar kadib, nanti hilang lagi, gelap lagi lah. Fajar kedua, fajar sodik, itu baru mulai masuk waktu subuh. Sampai kapan? Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Dalam kondisi tidak darurat, waktu sholat subuh berakhir ketika isfar. Isfar itu maksudnya adalah ketika langit sudah mulai terang, kita jalan di jalan sudah bisa melihat orang secara jelas, tapi itu belum terbit matahari. Perkiraan saya 1 jam setelah azan subuh itu sudah isfar. Jalanan sudah mulai terang, tapi itu belum terbit matahari. Maka isfar itulah batas akhir orang sholat subuh dalam kondisi tidak darurat. Maka berdosa nanti menurut mazhab Syafi'iyah orang sholat subuh 5 menit sebelum matahari terbit. Ya, ini waktu ikhtiari. Adapun waktu zururi, waktu orang dalam kondisi darurat dia baru boleh sholat subuh sampai nanti menjelang terbitnya matahari. Jadi para ulama sangat detail sekali. Sekali lagi, ini walaupun saya sampaikan matang dari Goyah Batakrib, sekali lagi ini semuanya bersumber kepada dalil Quran maupun hadis. Ya. Tadi seperti waktu Isya misalnya, ya, sepertiga malam berakhir, setengah malam berakhir. Ini sebetulnya saya simpan juga di tempat kami filenya hadis-hadis yang sebagai landasan hukum Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, sebagai landasan hukum fatwa mereka. Okay. Tetapi untuk mempersingkat waktu tidak kami bahasakan. Tetapi intinya bahwa namanya mustahid, orang yang berfatwa pasti dia memenuhi 2 unsur. Pertama, dia punya kredibilitas dan kapasitas untuk berfatwa, punya ilmu alamnya. Yang kedua, sumbernya pasti dari Quran maupun hadis. Maka kita sebagai orang yang awam tinggal mengikuti fatwa-fatwa ini, kita pilih mana yang paling sikoh, paling kita percaya menurut ilmu kita. Tetapi yang jelas sebagai penutup penjelasan tentang waktu-waktu sholat ini, bagaimanapun juga yang afdol adalah seperti sabda Rasul di awal, bahwa amal yang paling dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Maka kita usahakan sholat apapun, ya tidak terlalu memikirkan ini waktu ikhtiari atau waktu zururi, kita kerjakan saja di awal waktu dengan berjamaah. Insya Allah kita dapat fadilah yang luar biasa. Dan ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.